Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik dan teman-teman pejuang OSN Geografi. Kita lanjut lagi untuk membahas soal simulasi yang kemarin ya, yang sudah kalian kerjakan nomor selanjutnya 6-10 ya di video ini. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dan selalu share konten-konten di YouTube ini ya, supaya nanti makin banyak manfaatnya. Kita lihat soal nomor 6 ya. Oke, di sini saya coba pakai ini. Oke. Nomor 6, ini Indonesia memiliki visi pengembangan pertanian untuk lumbung pangan dunia pada tahun 2024. Ketersediaan lahan pertanian yang ada saat ini masih terbatas di bagian-bagian wilayah padat penduduk. Ya, ini. Kemudian cenderung terancam perubahan pemanfaatannya untuk sektor pembangunan lain. Nah, potensi pengembangan lahan pertanian yang besar ada pada kawasan lahan basah yang saat ini relatif belum termanfaatkan untuk berbagai sektor pembangunan dan masih berpenduduk jarang. Pengembangan sektor pertanian pangan di kawasan lahan basah menghadapi beberapa ancaman keberlanjutan dalam hal pemanfaatannya. Potensi lahan basah sebagai lumbung pangan dapat dimanfaatkan dengan efektif jika diawali dengan apa? Jadi ini tentang lahan basah ya keywordnya itu. Jadi semuanya ada di sini pertanian tapi dia lahan basah gitu kan. Nah ini ciri khas dari soal-soal OSN geografi saat ini itu dia banyak deskripsi yang agak panjang gitu ya anak-anak. Jadi kalian harus benar-benar harus mau membaca dulu literasi ya, karena memang ditekankan seperti itu. Kalau dulu kan pendek-pendek ya. Nah sekarang tuh ini case study ya. Jadi ini tuh case study yang ada di Indonesia kan gitu ya. Nah kita lihat di sini si lahan basah itu efektif jika apa? Apakah penyediaan bibit tanaman unggul, penguasaan teknologi pembibitan modern, pembangunan jalur telekomunikasi dan distribusi pesat, pembangunan industri pengolahan hasil pertanian skala besar, pengaturan operasi tata air yang disiplin baik gitu ya. Ini kan efektif ya, diawali jika apa? Jadi di awal. Sebelum kita mengeksploitasi itu kan, jadi melakukan kegiatan pertanian di lahan basah. Lahan basah itu ada sawah, itu lahan basah ya. Kemudian rawa khususnya rawa, kemudian ada banyak ya bog, ada swamp gitu kan, banyak jenisnya. Itu gimana gitu? Ini tentunya tata air dulu yang paling tepat itu. Ini kan diawali ya, jadi di awal ada pra, ada saat, ada pasca gitu kan. Jadi rawa atau lahan basah itu tata airnya harus bagus dulu. Kok bisa seperti itu? Kita akan lihat penjelasannya aja gitu ya. Jadi nah ini ya, ini contoh dari lahan basah. Ya, ini contoh lahan basah yang mana ini saya ambil gambar nih Kalimantan ya. Nah ini lahan basah itu kan unik ya, dan jika ingin menjadi sektor unggulan pertanian maka disiapkan dulu medan perangnya. Jadi kalau mau membuat rawa ini produktif maka sistem manajemen airnya gimana, karena kan pertanian tuh airnya harus bagus. Sementara lahan basah taruhlah misalkan rawa ya. Saya pernah dulu di Kalimantan ngajar 4 tahun ya di lahan gambut itu di Banjarmasin. Itu airnya kan tergenang, dia sirkulasi airnya buruk gitu. Nah ini menyebabkan tanahnya jadi asam ya gitu. Nah ini gimana ini caranya supaya tidak demikian? Jadi kan perlu tata kelola air yang bagus dulu gitu ya. Jadi harus disiapkan dia mengalir kemana, kalau airnya lagi pasang gimana. Karena dulu itu kan saya pasang surut ya, dipengaruhi kota Banjarmasin dulu itu dipengaruhi pasang surut. Jadi kalau airnya naik laut dia masuk ke jalanan di kota malah ya, jadi naik airnya itu. Nah jadi ini harus dikelola dengan baik. Kalau misalkan tidak dikelola dengan baik maka nanti hasilnya pun akan jelek gitu. Jadi manajemen tata air kuncinya gitu ya. Nah jadi kan diawali tadi ya. Nah, jadi ini pengaturannya harus tata kelola air yang baik. Oke, kita lanjut ya. Oke. Nomor 7,
sama ada sebuah deskripsi ya. Ini tentang gempa bumi. Oke, kita lihat gempa bumi. Fenomena gempa bumi acap kali mengakibatkan adanya korban jiwa dalam jumlah besar ya. Sebagai contoh, gempa bumi besar terkini di Haiti Agustus 2021 berkekuatan 7,2 skala Richter, korban jiwa 1.300 orang. Kemudian di tahun 2010 Haiti juga dilanda gempa bumi besar dengan kekuatannya 7,0 skala Richter. Skala Richter ya. Menewaskan 315.000 jiwa. Nah, ditanyanya ini, besarnya korban jiwa akibat gempa bumi itu umumnya disebabkan oleh apa? Ini deskripsi mengenai gempanya ya di Haiti. Tapi yang ditanya adalah besarnya korban jiwa. Kenapa sih kalau lagi gempa bumi seringkali korbannya banyak, khususnya yang tektonik ya? Apakah kuatnya getaran gempa, material penyusun lokasi bersifat lunak, unconsolidated, buruknya konstruksi bangunan tempat masyarakat, terjadi likuifaksi, terjadi longsoran? Oke, ini jawabannya lebih ke buruknya konstruksi bangunan. Yang C ya. Likuifaksi kan pencairan tanah ya, longsoran itulah ya longsoran ya. Kemudian unconsolidated itu yang tidak kompak ya struktur tanahnya. Jadi sebetulnya masyarakat Indonesia itu sejak zaman dulu itu sebetulnya memiliki kearifan lokal yang sangat bagus ya. Maksudnya apa? Coba kalian lihatnya, ini rumah-rumah adat zaman dulu itu pasti strukturnya dibuat sedemikian rupa. Seperti ini ada rumah joglo. Rumah joglo kan ini rumah Jawa ya. Nah, jadi ini tiang pancangnya, tiang pondasinya itu kan ceker ayam. Jadi dia kenapa dibuat demikian? Dia buat meredam getaran dari bawah sehingga dipusatkan ke atas semua gitu. Ya, ini konstruksi bangunan dengan kecerdasan tingkat tinggi. Ini kan kearifan lokal namanya, local wisdom ya kalau bahasa Inggrisnya. Local wisdom gitu ya. Nah, ini masyarakat kita sekarang itu cenderung konstruksi bangunannya ya yang penting tampilannya bagus tuh ya, tapi esensi filosofinya tuh nggak jelas gitu. Jadi ketika gempa terjadi ya pasti rubuh karena tidak ada prinsip yang bekerja dalamnya. Beda dengan nenek moyang kita dulu itu cerdas. Rumah gadang ya, rumah honai ya, kemudian rumah adat panggung ya Sunda itu dia punya filosofinya. Sehingga ketika lingkungannya mengalami gangguan, nah rumah itu akan menjadi sarana untuk menjaga manusia di dalamnya gitu ya. Nah, itu kan fungsi kearifan lokal. Jadi memang karena tadi memang konstruksi bangunannya tidak tahan gempa ya gitu. Jadi kita masyarakat harus bercermin dari nenek moyang kita ya yang sudah memang luar biasa gitu ya. Tidak asal-asalan membangun rumah itu ya. Jadi punya visi ya, punya ideologi, punya prinsip yang ditanamkan gitu, bukan hanya sekedar bangunan. Salah satunya adalah karena memang wilayahnya itu kan rawan gempa sehingga dibuatlah struktur yang kira-kira bisa menopang dan menahan dari ancaman getaran tersebut gitu ya. Nah, jadi di konstruksi bangunan yang menyebabkan banyak korban jiwa, kan banyak yang rubuh ya. Dulu ketika 2006 rumah orang tua saya di Bantul Jogja juga rubuh ya karena beton itu konstruksinya ini ya gitu tembok. Tapi kalau rumah nenek saya yang joglo ini itu nggak rubuh sama sekali gitu. Jadi memang seperti itu ya, kita itu kadang-kadang hanya ingin melihat visualnya bagus tapi fungsinya tidak begitu signifikan ya. Oke, lanjut ya. Nomor 8, dalam rangka penanggulangan bencana perlu dilakukan beberapa rangkaian aktivitas. Salah satunya kesiapsiagaan ya. Kegiatan di bawah ini yang bukan merupakan kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam aktivitas kesiapsiagaan adalah apa? Penyiapan sarana telekomunikasi, penyiapan lokasi evakuasi dan hunian sementara ya. Evaluasi masyarakat terdampak, pemetaan daerah rawan bencana, pemasangan alat-alat early warning system. Kalau ditanya kesiapsiagaan berarti di awal. Ingat tahapan mitigasi bencana ada ada saat tanggap darurat, ada pasca bencana ya. Kalau kesiapsiagaan di awal. Berarti yang bukan di awal itu yang evaluasi, karena evaluasi di akhir ya. Kita lihat jawabannya. Nah, ini
Ini manajemen tata kelola bencana yang ada sih di buku juga ya, silakan dipahami. Jadi ini kayaknya banyak di soal-soal sekarang. Kamu cek ketika sebelum bencana ini ya. Ini sebelum bencana, ini ketika tanggap darurat, ini setelah bencana. Nah, kita kesiapsiagaan di sini. Sebelum kita terjadi sesuatu fenomena alam yang berpotensi bencana, apa dulu ya tadi? Bangun bangunan tahan gempa, memasang papan evakuasi ya, sosialisasi, kemudian pemetaan, membangun bunker ya, membangun early warning system gitu dan lain-lain gitu ya. Oke, lanjut. Nomor 9, peristiwa gempa di Sulawesi Tengah 2018 di Palu ini ya. Dicirikan dengan adanya fenomena likuifaksi. Oke, likuifaksi ini pencairan tanah ya. Likuifaksi memiliki probabilitas besar pada kawasan apa? Ini A, B, C, D, E ya. Ada tersusun material unconsolidated dan memiliki sistem air tanah dangkal. Yang B, tersusun atas material yang masif dan consolidated serta memiliki sistem air tanah relatif dangkal. Yang C, tersusun oleh material yang unconsolidated dan memiliki sistem air tanah relatif dalam. Yang D, tersusun atas material yang masif consolidated serta memiliki sistem air tanah yang relatif dalam. Yang E, tersusun oleh materi yang loose serta memiliki sistem air tanah yang relatif dalam. Oke. Ini likuifaksi itu pencairan tanah hanya terjadi di beberapa wilayah ya, case khusus yang dimana tanahnya itu kebanyakan tanah yang halus, lempung, sedimen itu ya, kemudian air tanahnya dangkal. Kalau unconsolidated ini yang lunak-lunak gitu ya. Kalau yang consolidated yang keras-keras, kompak. Berarti ini yang bukan air dalam ya, dia airnya di freatik yang atas. Yang B ini. Bukan B, sorry. Kok B sih? Yang A ya. Yang A ini. Oke, jawabannya yang ini. Apa sih likuifaksi itu? Likuifaksi itu proses fenomena pencairan tanah. Nah, ini ilustrasinya. Jadi kalau misalkan kalian tinggal di tanah yang sedimen bekas, misalkan lumpur sungai ya, zaman dulunya, ketika kalian membangun pondasi, maka suatu saat kalau ada gempa ya bisa jadi dia akan menjadi bubur itu ya. Jadi likuifaksi itu pencairan tanah. Jadi tanahnya bercampur dengan air, goyang-goyang kayak bubur diaduk gitu ya. Karena tadi unconsolidated, tidak kompak si struktur tanahnya itu ya. Halus kan, lempung halus tuh dia mudah bergerak gitu ya. Nah, yang di Palu itu kan di kelurahan ada Petobo ya, yang hancur semuanya, mengalir tuh jadi kayak tanahnya bergerak tuh sampai dibalik bolak-balik tanah di atas ke bawah gitu kan. Nah, sampai rumah-rumah tuh tenggelam. Nah, itu likuifaksi. Jadi dulunya itu adalah sisa sedimen, tanah sedimen. Gitu. Makanya ketika terjadi gempa ditambah air dangkal, freatiknya banyak, maka dia akan menjadi likuifaksi, pencairan tanah. Nomor 10, gambar menunjukkan ekosistem hutan bakau yang tumbuh di kawasan pesisir Bali ya. Kemudian dengan memperhatikan kenampakan hutan bakau tersebut, alasan utama hutan bakau mampu mengurangi resiko akibat tsunami pada kawasan pesisir yang memiliki mangrove belt, sabuk mangrove ya. Ini gampang kayaknya sih ini mah. Memperindah pantai, meredam tinggi gelombang dan menghambat penjalaran gelombang tsunami, mencegah erosi pantai. Banyak terdapat ikan yang menghalangi penjalaran gelombang tsunami, banyak ular yang hidup di hutan bakau sehingga minim populasi manusia. Oke, ini mah jawabannya pasti meredam tinggi tsunami ya. Ini kan akar mangrove itu kan luar biasa ya. Ini akarnya itu kan sampai ke dasar laut ya, kemudian menggantung dan banyak. Ini nanti ketika terjadi gelombang tsunami kan ini akan dihambat oleh ini rimbun-rimbunnya akar dan batang-batang daunnya juga ya. Jadi formasi mangrove itu memang sangat unik, spesial dan sangat luar biasa ini untuk menahan gelombang arus besar ya seperti tsunami. Jadi ini benteng alami ya, mitigasi natural ini gitu ya. Jadi luar biasa. Dan fungsi mangrove itu banyak, ada fungsi ekologis tadi, ada fungsi
sosial dan fungsi ekonomi juga. Ini bisa digunakan untuk kayunya, kayu bakar ya, dan lain-lain. Habitatnya di dalamnya, di bawah akar-akar ini ada nanti hewan-hewan untuk berkembang biak ya, kepiting, ikan, itu jadi bertelur, jadi sarangnya gitu ya. Oke, baik, untuk pembahasan sekian dulu nomor 6 sampai 10. Nanti kita lanjut lagi di soal selanjutnya. Silakan diulang-ulang, dibaca lagi. Kalaupun ada jawaban yang salah, didiskusikan aja ya, dan silakan tanya-tanya ke guru lain. Bisa jadi saya juga salah gitu kan, nggak benar. Jadi di cross check dengan teman juga ya gitu ya. Oke. Jangan lupa untuk share dan tetap pantengin channel ini. Nanti akan di-update lagi ya video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.